Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psik yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan yaitu suatu proses kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, yang dinamakan dengan psikologi pendidikan yaitu salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari seluruh perilaku manusia yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pendidikan. Apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai seorang pendidik untuk mengembangkan kognitif peserta didik menurut analisis Anda? Sebelum membahas cara-cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan kognitif siswa, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kognitif. Kognitif adalah suatu pemikiran dan pemahaman seseorang sesuai dengan kemampuannya, dan kemampuannya tersebut akan terus meningkat sesuai dengan minat mereka, atau bisa disebut dengan kreativitas berpikir. Sedangkan kognitif siswa yaitu kreativitas atau keterampilan cara berpikir siswa dalam belajar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang guru dalam meningkatkan kognitif siswa tersebut. Yang pertama, seperti membacakan cerita. Ketika seorang guru membacakan cerita, para peserta didik atau siswa yang fokus mendengarkan, mereka akan berimajinasi seolah-olah mereka menjadi peran utama dalam cerita tersebut. Tentu seorang guru harus membacakan cerita yang mempunyai nilai-nilai positif sehingga dapat dilaksanakan atau dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan bermain. Ketika seorang siswa sedang bosan dalam belajar, maka seorang guru dapat mengambil inisiatif belajar sambil bermain, seperti bermain puzzle atau penyusun balok. Di sana mereka pasti berpikir meningkatkan keterampilannya dan menyesuaikan apakah bentuk yang tepat pada gambar atau puzzle yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menyediakan mengganti metode pembelajaran. Ketika seorang anak jenuh terhadap pembelajaran yang begitu-begitu saja, kita sebagai pendidik dapat berinisiatif mengganti metode pembelajaran seperti menggunakan animasi kartun, sehingga dapat membangkitkan semangat para siswa dalam mempelajarinya. Sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan amat penting di dalam dunia pendidikan? Psikologi pendidikan sangat penting bagi seorang pendidik. Mengapa demikian? Karena dengan mempelajari psikologi pendidikan, seorang pendidik atau guru dapat dengan mudah memahami tingkah laku peserta didik, masalah-masalah yang dialaminya, sehingga kita dapat dengan mudah menemukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam memberi pembelajaran dalam ruangan kelas, baik dengan teknik atau metode penyampaian, sehingga dapat memaksimalkan bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Menurut Paul Henry Musen, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan introvert? Jelaskan menurut analisis Anda dan berikan contohnya. Kepribadian merupakan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang tampak dari cara dia berpikir, cara dia berbuat, cara dia menyampaikan pendapat, minat, ataupun kepercayaannya.
Menurut Paul Henry Musen, kepribadian terbagi menjadi dua, yaitu kepribadian ekstrovert dan kepribadian introvert. Adapun kepribadian ekstrovert memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak bicara, impulsif, selalu mengatakan apa yang dia pikirkan, ramah dan mudah bergaul. Sedangkan kepribadian introvert cenderung menutup diri, tidak impulsif, dan pendiam. Tetapi kepribadian introvert ini bisa diandalkan ketika ada masalah. Dalam pembelajaran, kepribadian introvert cenderung lebih memahami materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru daripada kepribadian ekstrovert. Dikarenakan kepribadian ekstrovert lebih suka menjalankan praktek, sehingga ketika mempelajari materi tidak begitu paham atau tidak begitu aktif dalam menyelesaikan masalah. Individu yang berkepribadian introvert cenderung lebih menutup diri dan percaya akan kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan individu yang memiliki kepribadian ekstrovert cenderung untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau kolaboratif. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan pada peserta didik? Jelaskan dan berikan contoh dalam setiap faktor-faktornya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kematangan dan beradaptasi dalam belajar siswa. Yang pertama, faktor orientasi pada tugas. Bagi seorang individu peserta didik yang hanya fokus pada tugasnya sendiri tanpa memperhatikan orang lain, cenderung lebih susah untuk beradaptasi dan kematangan belajarnya lebih lambat daripada yang lain. Yang kedua adalah faktor orientasi pada ego. Apabila seorang individu atau peserta didik terus-menerus mementingkan egonya, dia akan susah untuk beradaptasi dan sulit mencapai kematangan belajar, karena pasti akan banyak yang menjauhinya. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Sudah kita ketahui bahwa kekurangan kondisi fisik atau kondisi fisik yang tidak sempurna cenderung banyak dijauhi oleh beberapa kalangan. Hal ini dapat menyebabkan adaptasi yang kurang sehingga proses kematangan belajar terganggu. Yang keempat adalah kepribadian. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kepribadian itu terbagi menjadi dua. Jadi kepribadian yang introvert, meskipun dia cenderung lebih mudah memahami, ketika dia tidak beradaptasi maka kematangan belajarnya akan susah didapat. Yang kelima yaitu proses belajar. Sebagai manusia, selama kita masih bernapas maka selama itu pula kita belajar dan belajar. Proses belajar yang baik akan memudahkan kita untuk beradaptasi dan mencapai kematangan yang baik pula. Sedangkan proses belajar yang tidak baik akan lebih dapat menghambat proses kematangan belajar kita, sehingga sulit untuk memahami materi-materi. Yang keenam yaitu lingkungan. Sama halnya dengan proses belajar, lingkungan yang baik juga dapat memudahkan kita untuk mencapai proses kematangan dalam belajar. Sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menjadi penghambat bagi kita untuk mencapai kematangan dalam belajar. Yang ketujuh yaitu agama dan budaya. Sudah sewajarnya agama dan budaya memiliki adat yang khas masing-masing. Misalnya dalam agama, jika dalam suatu kelas terdapat mayoritas agama, maka yang lain, agama yang lain akan sulit untuk beradaptasi, sehingga menjadi individu yang menyendiri, introvert, dan sangat sulit untuk mencapai kematangan belajar. Yang kedelapan adalah usia. Semakin bertambah usia, maka semakin dewasa pula berpikir kita, dan semakin
tambah pula kematangan kita dalam belajar. 9 yaitu psikologi pendidikan. Dengan psikologi pendidikan, individu atau orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih mudah menyesuaikan diri dan beradaptasi pada lingkungannya dibandingkan dengan orang yang mempunyai pendidikan yang rendah. Terus yang ke-10 adalah faktor pekerjaan. Misal dalam suatu pekerjaan terdapat beberapa anggota karyawan. Di dalam pekerjaan perusahaan juga terdapat jabatan-jabatan. Orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi dapat beradaptasi lebih mudah daripada yang jabatannya masih rendah. Yang ke-11 yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan guru terbaik bagi kita. Dengan banyaknya pengalaman akan lebih memudahkan kita untuk menyesuaikan diri buat masalah-masalah kedepannya, sehingga kita lebih mudah untuk mencapai kematangan dan mudah beradaptasi dengan keadaan. Kemudian yang ke-12 yaitu supresi atau pengendalian diri. Ketika ada suatu masalah dalam proses belajar atau perusahaan, maka kita harus lebih bagus lagi mengendalikan diri sehingga tidak termakan ego, dan wajib untuk mencari solusi masalah bersama-sama. Yang terakhir yaitu cara berpikir. Setiap orang pasti mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda. Untuk orang yang lebih mudah mendapatkan kematangan dan adaptasi dalam belajar, yaitu orang yang mempunyai pemikiran positif bahwa dia dapat dan bisa melakukan atau melaksanakan tugas yang telah diberikan. Sedangkan yang berpikiran bahwa ragu-ragu atau tidak bisa melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diberikan, maka dia akan lebih lama untuk mencari kematangan atau terhambat karena pemikiran-pemikirannya yang negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.